Halo semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi nih untuk membahas sesuatu yang seru banget. Gimana caranya kita bisa mengajarkan kecerdasan artifisial atau AI ke anak-anak SD dan SMP dengan cara yang benar-benar baru, asyik, dan yang paling penting gampang banget diakses. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengerannya agak mustahil ya. Beneran bisa gitu kita ngajarin konsep AI yang katanya canggih itu tanpa perlu nyalain komputer sama sekali? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya bisa banget, dan inilah wujudnya yang kita sebut sebagai AI Unplugged. Jadi ini bukan soal coding, bukan soal mantengin layar seharian, tapi ini soal logika, soal melihat pola, dan memecahkan masalah pakai benda-benda yang ada di sekitar kita. Aktivitas fisik yang bikin konsep abstrak jadi terasa nyata. Nah, ini dia gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep AI tanpa komputer, terus kita bedah 4 fondasi utamanya, lanjut ke cara praktis merancang aktivitas, gimana cara merefleksikannya, dan kita tutup dengan betapa pentingnya sebuah umpan balik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, AI tanpa komputer. Intinya tuh simpel banget. Kita mau fokus ke cara berpikir di balik AI, bukan pada alat atau teknologinya. Jadi kita pakai kegiatan fisik yang seru. Sekarang, sebelum kita bikin aktivitasnya, kita perlu kenal dulu sama fondasinya. Ada 4 pilar utama nih dari berpikir komputasional yang jadi dasar dari semuanya. Yang pertama adalah dekomposisi. Gampangnya, ini tuh seni memecah masalah segede gaban jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurus. Kayak mau bikin acara pensi sekolah, kan nggak mungkin dikerjain semua sekaligus ya, pasti dipecah-pecah dulu tugasnya. Selanjutnya, pengenalan pola. Sebetulnya, ini kemampuan alami yang udah kita punya loh, kemampuan buat ngelihat kesamaan atau tren. Waktu kita milah-milah baju kotor antara yang putih sama yang berwarna, atau waktu seorang arkeolog mengelompokkan artefak, itu sebetulnya kita lagi melakukan pengenalan pola. Fondasi ketiga, abstraksi. Ini soal menyederhanakan sesuatu dengan fokus ke intinya aja, dan buang detail-detail yang nggak relevan. Coba bayangin deh, pas Anda ceritain ulang film ke teman, Anda kan nggak mungkin jelasin setiap adegan kan? Pasti Anda ambil poin-poin utamanya aja. Nah, itu dia abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Namanya kedengeran teknis, tapi aslinya simpel banget. Algoritma itu cuma serangkaian instruksi langkah demi langkah. Anggap aja kayak resep kue atau petunjuk arah di Google Maps. Harus diikutin berurutan biar hasilnya bener. Oke, fondasinya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, merancang aktivitas kita sendiri. Ada kerangka 3 langkah sederhana yang bisa kita ikuti. Jadi kuncinya satu, selalu mulai dari tujuan. Pertama, tentukan dulu, siswa ini mau belajar apa sih? Kedua, hubungkan tujuan itu ke salah satu dari 4 fondasi yang tadi kita bahas. Nah, kalau itu udah jelas, baru yang ketiga, kita ciptakan skenario atau permainan dengan aturan yang jelas. Dan ini bagian paling kerennya. Kita bisa bikin ini jadi lokal dan relevan banget buat anak-anak. Nggak perlu pakai contoh dari luar negeri. Coba bayangin, kita bikin algoritma membuat kue cubit, atau belajar pengenalan pola dari aneka motif batik, atau bahkan bikin urutan gerakan robot penari jaipong. Ini bikin pembelajaran jadi jauh lebih nempel dan bermakna buat mereka. Eits, jangan kira kalau aktivitasnya selesai, tugas kita juga selesai. Justru sebaliknya. Fase berikutnya ini, yaitu refleksi dan dokumentasi, adalah kunci yang mengubah permainan seru jadi wawasan yang mendalam. Kenapa sih refleksi ini penting banget? Soalnya ini bukan sekedar formalitas. Dengan bertanya, kita bisa ngintip proses berpikir siswa, kita bisa menemukan algoritma di balik solusi yang mereka temukan, dan bahkan kita bisa lihat celah perbaikan di aturan main yang kita buat. Ini jadi alat pertumbuhan profesional yang luar biasa buat kita sebagai guru. Selanjutnya, jangan biarkan ide brilian itu menguap. Tuangkan ke dalam RPP atau modul ajar. Ini bukan soal administrasi loh ya, tapi ini soal mengubah sebuah kegiatan seru menjadi pengalaman belajar yang terstruktur, efektif, dan bisa kita bagikan ke guru-guru lain. Dan kita sampai di bagian terakhir, kekuatan umpan balik. Karena sejago apapun kita nggak bisa berkembang sendirian. Kuncinya adalah kolaborasi dan mau menerima kritik yang membangun. Pernah dengar sandwich umpan balik? Ini adalah cara yang cerdas banget untuk menyusun masukan. Gampang diingat dan sangat efektif untuk memastikan pesan kita diterima dengan baik tanpa bikin orang lain jadi defensif. Cara kerjanya sederhana. Kita mulai dengan roti atas, yaitu pujian yang tulus.
Lalu di tengahnya kita kasih isiannya. Ini dia nih, saran perbaikan yang konkret. Dan kita tutup lagi dengan roti bawah, yaitu kata-kata penyemangat. Jadi kritiknya itu dibungkus dengan hal-hal positif. Tentu saja proses ini butuh kerjasama dari dua pihak. Yang memberi umpan balik perlu menyusunnya dengan baik. Nah, yang menerima juga perlu membuka pikiran dan hati, siap untuk mendengarkan demi perbaikan, bukan menganggapnya sebagai serangan. Dan inilah tujuan akhirnya. Kita mau menciptakan sebuah siklus yang sehat dan berkelanjutan di sekolah. Kita merancang, kita presentasikan ide kita terima umpan balik, lalu kita perbaiki lagi. Inilah cara kita membangun budaya kolaborasi yang kuat dan inovatif. Jadi, setelah melihat semua kerangka kerja ini, sekarang giliran Anda. Coba deh lihat sekeliling kita. Dengan kekayaan budaya dan konteks lokal yang kita punya, pertanyaannya adalah, aktivitas unplugged keren apa yang akan Anda rancang pertama kali?